I'm swimming in everything you said. Halo teman-teman, salam jumpa dengan kami. Di sini kami akan memberikan tanggapan terkait kasus yang ada di ruangan kelas, khususnya pada kasus 1. Akan tetapi sebelum kami menjelaskan tentang tanggapan kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. I don't know much about love. Halo, perkenalkan, nama saya Agnes Luciana Purba. Halo, saya Isnya Oki Muzena. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza. Ini akan membahas mengenai kasus. Halo, perkenalkan, nama saya Sri Asrita Hutabara. Halo, perkenalkan nama saya Winda C. Banjarnahor. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Banyaknya gangguan dan kurangnya motivasi pribadi turut menghambat proses pembelajaran siswa di dalam sekolah. Hal tersebut disertai dengan tuntutan berprestasi secara berlebihan oleh orang tua atau memperoleh hasil yang baik pada siswa di sekolah. Oleh sebab itu, hal tersebut menjadi tantangan dan bagian dari proses belajar yang perlu diselesaikan dengan cara yang benar. Kita sering menemukan berbagai kasus yang sering kali kita hadapkan di dalam kelas pembelajaran. Kasus-kasus tersebut menjadi salah satu masalah yang patut untuk kita atasi di dalam menghadapi kondisi dan masalah di dalam peserta didik. Berikut adalah kasus yang sering kali kita hadapi di dalam kelas pembelajaran. Seperti kasus yang akan kita bahas kali ini, ada kasus yang pertama, yaitu kasus yang kita temukan di dalam ruang kelas. Mari kita simak bersama-sama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau yang biasa kita kenal dengan min. Nah, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Nah, beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Mari kita telaah lebih dalam kasus-kasus tersebut. Halo teman-teman, saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan memaparkan penjelasan selanjutnya yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, di sini kami telah berdiskusi. Menurut pendapat kami, bahwasanya untuk melakukan hal tersebut, peserta didik itu memiliki kemampuan untuk mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, beberapa faktor ini akan saya paparkan dan akan saya sampaikan. Jadi, yang pertama, faktornya ialah mengenai pemahaman materi. Nah, pemahaman materi ini maksudnya peserta didik itu memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap materi pembelajaran yang akan lebih mampu menangani berbagai jenis soal tanpa harus terpaku pada urutan atau langkah-langkah dalam soal tersebut. Pemahaman konsep atau konsep-konsep dasar yang memungkinkan mereka menerapkan pengetahuan mereka dengan lebih fleksibel lagi.
Dan faktor yang kedua ialah kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan untuk memecahkan masalah secara logis dan kreatif merupakan aspek penting dalam pengerjaan soal tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal tersebut. Peserta didik yang terlatih dalam pemecahan masalah cenderung lebih adaptif dan mampu menemukan solusi dengan lebih efisien lagi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, faktor selanjutnya adalah pengalaman sebelumnya. Ini maksudnya adalah pengalaman mengerjakan soal yang serupa atau sering berlatih pada berbagai konteks soal dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengenali pola-pola umum dan menerapkan strategi yang tepat. Faktor yang keempat adalah kemampuan analitis. Maksudnya adalah kemampuan untuk menganalisis informasi dan mengekstraksi pola-pola penting dari suatu masalah dapat membantu peserta didik dalam mengerjakan soal secara lebih efektif. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada informasi kunci tanpa terjebak pada detail-detail yang kurang relevan. Faktor yang kelima adalah kemampuan berpikir kritis. Maksudnya adalah kemampuan berpikir kritis memungkinkan peserta didik untuk mengevaluasi informasi, membuat keputusan yang rasional, dan mempertanyakan asumsi-asumsi. Hal ini dapat membantu mereka dalam menghadapi soal dengan lebih baik tanpa terpaku pada urutan atau langkah tertentu. Faktor yang terakhir adalah motivasi dan ketekunan. Di sini, peserta didik yang termotivasi tinggi dan memiliki ketekunan dalam belajar cenderung lebih gigih dalam menghadapi tantangan. Motivasi ini dapat memacu mereka untuk mencari solusi dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Perlu diingat bahwa kombinasi dari faktor-faktor yang telah kami jelaskan tadi dapat berperan dalam kesuksesan peserta didik dalam mengerjakan soal pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Selain itu juga, pendekatan pembelajaran yang mendorong pemahaman konsep dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang beragam juga dapat mendukung perkembangan kemampuan ini. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sesuai dengan kasus 1, metode tersebut cocok digunakan dalam kegiatan belajar yang memungkinkan pada suatu hal yang mengharuskan siswa menjawab pertanyaan dengan berdasarkan urutan atau langkah yang jelas, di mana kegiatan sesuai dengan kasus 1 tersebut berkaitan dengan teori konstruktivisme. Selanjutnya, konstruktivisme adalah teori belajar tentang bagaimana siswa dapat memperoleh pengetahuannya dan belajar. Siswa mencoba memahami mengenai apa yang diajarkan oleh guru dengan mencoba atau mempraktikkan pengalamannya langsung, sehingga siswa berperan sebagai pembuat makna dan guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Teori ini menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahamannya sendiri dan memahami informasi secara aktif saat belajar, sehingga peserta didik dapat memahami dan mengetahui melalui berbagai pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Sehingga sesuai kasus 1, kasus tersebut berkaitan dengan teori konstruktivisme karena peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat langkah atau urutan pengerjaan soal.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you.